Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fuad Khairul Umam dengan NIM 10220024 Prodi Hukum Pidana Islam. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi dari kelompok 3 dengan judul Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Latar belakang berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Butir 1 menentukan segala warga negara kebersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Dasar hukum berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menemukan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bukan datang dari aparat hukum polisi, jaksa, ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pendatang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dan sistem peradilan pidana. C. Tugas dan fungsi LPSK. Tugas dan fungsi LPSK diatur melalui beberapa bidang sendiri yang diatur dalam lembaga tersebut. Dari bidang LPSK tersebut, nantinya tugas biasa dipetakan lebih jelas. Adapun sejumlah tugas dan fungsi yang ada di LPSK sebagai berikut. 1. Merumuskan kebijakan bidang perlindungan saksi dan korban. 2. Melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban. 3. Melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. 4. Melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat. 5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pengembangan. 6. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Peran LPSK dalam penanganan korban. LPSK menjadi aktor penting yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan sebagai saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jenis-jenis penanganan korban dalam LPSK. Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Perlindungan fisik. 2. Perlindungan hukum. F. Jenis dan bentuk layanan LPSK. Adapun jenis atau bentuk pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 1. Perlindungan fisik dan psikis. 2. Perlindungan hukum. 3. Pencabutan hak prosedural saksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.